anak-anak Ibu kelas 9, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau bahas materi tentang listrik. Kalian lihat di sini, ini ada yang namanya sutet. Ya, sutet itu untuk penghantar listrik tegangan tinggi. Ini jarang di tempat kita ya. Nah, lalu di sini ada kabel yang terputus. Kamu bisa lihat di tengahnya ada tembaga, ada kuningan. Ini sebagai konduktor, sebagai penghantar listriknya. Dan ini adalah sebagai aliran listriknya, gitu ya, aliran dari muatan-muatannya. Nah, kalau yang ini adalah lampu. Ini biasa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita pasti pakai lampu setiap hari, setiap saat gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang listrik ya, listrik ini ada dua. Ada listrik statis, ada listrik dinamis. Kenapa? Apa itu statis? Statis itu diam. Ya, diam. Dinamis itu artinya bergerak. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang diam? Siapa yang bergerak? Yang diam itu adalah muatannya. Muatan itu diam. Muatan itu apa sih? Muatan itu ada muatan positif, ya, ada muatan negatif. Muatan positif itu cenderung memberikan energinya, sedangkan muatan negatif cenderung menerima atau meminta energi. Gitu ya. Nah, itu sifat dari karakter muatan. Nah, sekarang kenapa bisa diam? Karena dia ada di setiap benda. Dia berdiam diri di benda-benda, di kain ya, di batang kaca, di plastik, semua ada yang namanya elektronnya. Semua ada yang namanya muatannya. Tetapi ketika benda itu digosokkan satu sama lain, biasanya muatan-muatannya akan mulai berpindah. Ya, misalkan ini ada batang kaca dengan kain sutra. Ya, mereka saling digosokkan. Nah, pada akhirnya muatan negatifnya pindah semua dari batang kaca, pindah ke kain bol semua. Ya, maka arus listrik yang timbul itu batang kaca menjadi bermuatan positif, sedangkan kainnya menjadi bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, atau sama juga dengan plastik. Plastik biasanya digosok-gosok di rambut dulu, lalu dia bisa mengangkat serpihan kertas. Dia lama-lama bisa nempel. Ya, kamu bisa coba pakai penggaris atau pakai sisir. Ya, kelas 6 SD ini biasanya percobaannya seperti itu ya. Atau balon. Tempelkan, gosok-gosokkan, terus tarik, rambutmu akan ikut tertarik. Ya, atau kalau kamu biasa jilid ya, laporan kan biasanya ada mika plastiknya ya, plastik mika itu. Nah, biasanya kalau masih baru dia masih nempel sama kulit kita. Nah, itu wujud adanya listrik statis. Artinya di dalam setiap benda itu ada muatan yang tersimpan di dalamnya. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang listrik dinamis. Tadi Ibu bilang dinamis itu bergerak. Bergerak apanya yang bergerak? Siapa yang bergerak? Ini tadi nih. Ya. Muatan-muatan ini bergerak di mana? Di kabel. Karena kabel itu adalah tempat untuk mengalirkan aliran listriknya. Gitu ya, Nak ya. Nah, ini ada listrik searah. Ini biasanya sumber arusnya ada dinamo, ada batu baterai gitu-gitu ya. Kalau listrik bolak-balik biasanya pakai PLN kayak gitu. Nah, tadi kita bahas tentang arus listrik. Ibu mau biar lebih gampang pahamnya, Ibu mau coba bandingkan dengan yang namanya arus sungai. Nah, kamu bisa lihat di sini. Sungai ini arus listrik ya. Kalau sungai berarti jalur ini tempat mengalirnya apa, ya kan? Nah, ini sungai itu mengalirnya namanya ya sungai. Jalurnya itu namanya sungai. Kalau di sini arus listrik mengalirnya jalurnya di mana? Tempat mengalirnya di mana? Kabel ini namanya. Ya. Lalu yang kedua, siapa yang bergerak di jalur ini? Siapa yang bergerak? Ya, air di dalamnya toh. Ya, kalau yang di sini siapa yang bergerak? Muatan negatif positif ini yang bergerak, mengalir dia. Kalau muatan mengalir dari potensial tinggi ke potensial yang rendah. Ya, nih dilihat. Muatan listrik itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau arus sungai bergeraknya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sama-sama dari tinggi ke rendah. Gitu ya. Nah, lalu kamu lihat di sini di
Di sungai ini kamu lihat siapa yang menjadi penghalang-penghalangnya ini? Oh, ada batu-batuan, ada sampah, ya, yang menjadi penghambatnya. Kalau di sini siapa yang jadi penghambatnya? Oh, ini ada lampunya, penghambat nih. Belum lagi kalau ada karatan-karatan di dalam kabelnya. Kalau kabelnya udah lama, ya berarti penghambatnya lebih banyak. Atau kabelnya kecil maka sempit gitu ya. Nah, itu juga macam-macam penghambatnya. Tadi Ibu bilang, arus sungai adalah banyaknya jumlah air yang mengalir di sungai dalam waktu tertentu. Bedanya dengan arus listrik, kalau tadi yang bergerak adalah air, yang di sini yang bergerak adalah muatan. Jumlah muatan yang mengalir di, ini salah ya, kabel. Nah, dalam waktu tertentu. Kalau diformulasikan, ya, arus itu simbolnya I, ini simbol. Ya, ini satuan. Ya. Arus itu simbolnya I, satuannya ampere. Q itu simbol dari muatan. Satuannya apa? Coulomb. Ya, coulomb disingkatnya C aja. Sedangkan T, waktu, itu adalah sekon atau detik. Ini artinya sama aja. Ya, kalau kita lihat dalam segitiga ini ya. Nah, kita buat menjadi seperti ini. Untuk apa? Untuk mempermudah kamu dalam merubah atau mengkonversi. Ya, kalau kita mau cari Q gimana, Bu? Ya udah dilihat tutup Q-nya. Dilihat I sama T. Berarti kalau sejajar itu adalah perkalian. Kalau ada posisi atas bawah berarti di sini ada pembagian atau per gitu ya. Nah, per gitu atau pembagian. Kalau dia sejajar berarti perkalian. Tinggal dirubah-rubah pindah ruasnya saja. Gitu. Nah, ini nanti contoh soalnya kita akan bahas tersendiri ya, lalu kita akan bahas tentang hukum Ohm. Ya. Nah, di sini belum ada penjelasannya ya. Nah, V ini adalah beda potensial. Ya, beda potensial. Itu simbolnya V, atau kalau orang bilangnya itu kadang-kadang dibilang voltase. Voltase. Ya, satuannya dia volt. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya dia artinya adalah tegangan. Ya, kalau ini R ini artinya adalah hambatan. Ya, dia satuannya itu ohm. Simbolnya seperti ini, omega kecil. Begitu. Ya, sama ini juga kalau dibuat dalam bentuk segitiga nanti. Nah, jadilah seperti ini. Ini untuk mempermudah. Ya, kalau atas dengan bawah berarti dia pembagi. Ini ada pembagi. Kalau sejajar berarti dia pengali. Berarti kalau V gimana? V, tutup V-nya. Nah, cari I kali R. Kalau R berarti V dibagi I. Kayak begitu. Ya, cara bacanya. Oke, nah kemudian ke depan kita akan bahas tentang rangkaian dalam listrik. Ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Begitu ya. Ini contohnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, gampang kan? Nggak terlalu susah sih. Nanti kalau masih bingung langsung tanya sama ibu ya. Oke, terima kasih.